Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rian TW, dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang suatu perubahan yang besar yang akan dilakukan pemerintah, yaitu perubahan tentang penggunaan gas LPG 3 kg yang bersubsidi itu menuju ke arah penggunaan listrik. Jadi tahun ini sudah dilakukan uji coba di berbagai daerah seperti di Solo ataupun di kota-kota yang lainnya, itu sudah ada uji coba tentang penggunaan kompor induksi ini. Jadi pemerintah nanti mencanangkan ya, kira-kira tahun depan itu akan, kalau uji coba ini berhasil, akan diganti atau diberikan sebuah, masyarakat akan diberikan gratis sebuah kompor induksi ya, sebagai peralihan penggunaan gas LPG menuju ke penggunaan energi listrik. Flashback ke tahun-tahun sebelumnya, baik di mana saat itu ada perubahan besar di masa SBY. Itu ada perubahan tentang penggunaan energi minyak tanah ya. Dulu kompornya kan pakai minyak tanah ya, menjadi energi gas. Saat itu juga ada banyak sekali pro dan kontra yang terjadi di masyarakat ya. Saat itu eh, sekitar tahun 2010 ya, saat tahun 2010 itu mencanangkan ya, di mana saat itu pemerintah mencanangkan untuk mengganti eh, minyak tanah yang saat itu disubsidi ya, eh, menuju ke kompor listrik, menuju ke gas LPG. Jadi perubahan-perubahan itu pun juga tidak mudah ya, karena bisa saya lihat juga di tetangga saya itu di kampung ya, di tetangga saya itu baru akhir-akhir ini atau sekitar 2 tahun ke belakang ini, mereka bisa, ada yang baru bisa move on ya dari menggunakan minyak tanah ya, kompor minyak tanah, ataupun ada yang menggunakan kayu memasaknya, tapi ada yang sudah menggunakan minyak tanah itu ke gas LPG. Alasannya apa? Alasannya karena mereka takut ya, mereka takut kalau gas itu meledak. Ya, jadi memang suatu perubahan itu akan menimbulkan ketakutan di dalam jiwa ya, karena itu sesuatu hal yang baru, mesti ada rasa khawatir, dan itu pun terjadi saat uji coba ini juga ya. Jadi uji coba penggunaan energi listrik ini, kompor induksi ini, juga ada yang takut. Tapi takutnya beda. Ini takutnya tentang eh, nanti bagaimana penggunaan daya yang dipastikan akan semakin membengkak. Sedangkan listrik itu sekarang per kWh-nya sekitar 1.400 ya. Bagaimana kalau itu sampai dikalikan setelah penggunaan, dipastikan akan memakan listrik yang besar ya. Jadi seperti itu ketakutan di masyarakat yang akan terjadi, yang sudah terjadi ketika uji coba ini. Dan bagaimana pemerintah uh, bisa menjelaskan nanti ya. Dan ada juga masalah ya tentang nanti penggunaan kompor induksi ini ketika digunakan untuk pedagang keliling, contohnya untuk pedagang keliling itu bagaimana nanti prakteknya ya. Apakah nanti pedagang keliling itu kan, kalau kompor induksi atau kompor listrik itu kan harus menggunakan colokan listrik ya. Itu berarti ketika di daerah yang di situ tidak ada listriknya, apakah nanti bisa digunakan? Pasti tidak bisa kan. Yang jelas seperti itu. Ya, semoga nanti ada solusi-solusi ya dari berbagai masalah ini. Saya rasa pemerintah juga sudah memikirkan ketika ada perubahan-perubahan besar seperti ini. Saya rasa sudah dipikirkan yang solusi apa yang akan dilakukan. Ada perbedaan ya. Jadi kalau kita membahas tentang kompor listrik dan kompor induksi itu ternyata ada perbedaan. Entah ya, salah satunya atau beberapa yang bisa saya jelaskan itu tentang penggunaannya. Jadi kalau kompor induksi itu ya, pemerintah mengklaim menjelaskan bahwa ketika dinyalakan, dipegang di atasnya itu tidak akan menimbulkan rasa panas.
Tapi ketika kompor listrik itu akan menimbulkan rasa panas. Dan juga yang lainnya tentang penggunaan daya ya. Jadi penggunaan daya itu diklaim itu lebih murah ya, lebih murah daripada kompor listrik. Dan ada lagi ketakutan-ketakutan yang lain ketika dalam masa perubahan ini adalah mengenai suhu ya. Jadi suhu di ruangan itu apakah nanti akan panas atau tidak. Jadi bisa dijelaskan pemerintah bahwa untuk kompor induksi ini tidak akan menimbulkan tambahan suhu di ruangan tersebut. Jadi tetap dingin. Itu beberapa hal yang perbedaan antara kompor listrik dan kompor induksi. Dan dayanya diperkirakan lebih murah lagi. Dan kemarin juga ada usulan ya, walaupun usulan dari DPR itu dan sampai sekarang juga tidak disetujui oleh pemerintah, itu tentang penghapusan daya 450 volt ya. Jadi penghapusan daya 450 itu ke minimal 900, tapi tidak disetujui oleh pemerintah. Walaupun tidak disetujui, saya yakin dengan seiring penggunaan energi listrik yang semakin besar, khususnya untuk listrik ya, saya yakin daya 450 itu tidak cukup. Ya. Kalau dibagi contohnya untuk masak, kemudian untuk pompa air, ataupun untuk kalau ada apa ya, AC pasti tidak akan kuat kalau digunakan secara bersamaan, ataupun TV lah, jangan katakan AC akan membutuhkan daya yang lebih besar lagi. Itu tidak akan kuat. Secara otomatis akan menghilang juga. Kemungkinan seperti itu. Karena ini juga dari PLN juga, kemarin saya ke PLN itu ada banyak bonus, bukan bonus ya. Diskon-diskon ya, diskon-diskon ketika ada penambahan daya itu salah satunya. Itu salah satu untuk menjaring masyarakat biar nanti ketika ada perubahan untuk penggunaan peralihan dari energi gas ke energi listrik itu bisa digunakan. Itu secara otomatis juga. Jadi DPR walaupun usulan seperti itu tidak disetujui, secara otomatis juga masyarakat nanti pasti akan, kalau kebijakan ini disetujui ya dan hasil uji cobanya berhasil, pasti akan beralih ke daya yang lebih besar lagi, itu secara otomatis. Dan yang kita harapkan adalah bagaimana subsidi yang telah diterapkan di gas LPG itu bisa untuk digunakan untuk dalam mensubsidi energi listrik. Jadi masyarakat juga tidak terlalu besar untuk biayanya. Jadi, kalau ini tidak dilakukan berarti ya sama saja. Masyarakat akan merasa keberatan dengan alasan daya yang begitu besarnya seperti itu. Akhirnya pemerintah juga akan kewalahan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan ini. Sama seperti gas tabung dulu juga akan mengalami kesulitan ya. Ada yang pedagang keliling yang tidak mau, yang mesti memakai arang atau banyak juga yang seperti itu. Ya, semoga ini nanti bisa dijalankan, dan ketika ada kebijakan-kebijakan, saya mengharapkan dari pemerintah itu menjelaskan secara detail alasan, kemudian solusi-solusi di masyarakat apa yang akan digunakan ketika terjadi seperti ini. Saya rasa perlu sebuah dialog, tidak hanya sebuah pengumuman, biar masyarakat tahu ya, dialog secara terbuka terhadap masyarakat. Jadi langsung ada pertanyaan langsung di situ. Jadi ketika ada sebuah kebijakan itu tidak membingungkan, karena kebanyakan beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah akhir-akhir ini itu membingungkan masyarakat, dan akhirnya terjadi sebuah polemik karena tidak ada penjelasan secara resmi ataupun secara rinci tentang suatu kebijakan tersebut. Oke, demikian dari saya. Semoga pemerintah lebih tahu lagi tentang kondisi masyarakat yang seharusnya dipahamkan ya, biar tidak terjadi konflik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.